Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah yakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita masih diberikan nafas, kesempatan dan juga ragam kenikmatan di tengah berbagai ujian dan penderitaan. Tetapi itulah yang kemudian dinamakan kehidupan. Karena kehidupan ini tidaklah diciptakan, tidaklah kemudian diberikan kepada kita kecuali sebagai ujian, ibtilaun. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk diketahui siapa yang punya amal yang paling bagus di sisi Allah nanti, siapa yang punya amal terbaik nanti di sisi Allah. Karenanya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat yang terbesar bagi manusia adalah nikmat hidayah, yaitu nikmat petunjuk. Karena itu insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas ciri-ciri orang yang memperoleh hidayah Allah. Kira-kira siapa saja? Ya, ciri-ciri orang yang memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu sudahkah mendapatkan hidayah? Ya? Apa yang disebut dengan hidayah? Petunjuk, ya. Nanti ada hidayah, ada hadiah, ada hadeo. Ya, cekurang Ciamis madeo. Ya, jadi kalau yang disebut dengan hidayah ataupun hadiah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa petunjuk. Persoalannya apakah petunjuk itu datang sendiri atau diteang atau dijemput. Banyak orang mengatakan dengan bangga ketika berbuat maksiat, "Geura dikudung atuh. Ayolah berkerudung. Aduh punten ce, saya mah belum dapat hidayah," cina gitu. Keur macan dapat, bangga lagi belum dapat hidayah. Ya, jadi seolah-olah hidayah itu datang sendiri. Padahal sesungguhnya hidayah itu harus dijemput karena dia berserak di mana-mana. Dia bentuknya pemberian, bukan azab gitu ya. Kadang-kadang kan bukan insaf karena satu siksaan. Jadi rupa-rupanya kita banyak mengartikan hidayah itu karena akibat sinetron azab itu. Ya, jadi seolah-olah geus tabrakan, kakara, insaf, geus apa, kecelakaan baru, bukan. Ya, bukan itu. Insaf itu bukan bagian dari hidayah gitu. Ya, jadi dia merupakan petunjuk aja dari Allah Subhanahu wa taala agar dia segera mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, apa yang disebut dengan hidayah? Hidayah itu petunjuk, penjelasan, keterangan, kebenaran. Dan itulah yang kita minta setiap kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apakah jalan yang tidak pernah berbelok? Apakah jalan yang tidak pernah berliku? Enggak. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang benar.
bukan jalan yang sesat. Dan secara fitrah gak mungkin seseorang itu betah dalam kesesatan. Ketika kita menuju ke suatu daerah, ke suatu tempat, apakah Bapak pengen jalan yang lurus atau jalan yang benar atau jalan yang tersesat? Pak, Bu, yang berada di balik maskernya, pengen jalan yang benar atau jalan yang sesat? Jalan yang benar. Gak mungkin dia memilih jalan yang sesat. Karena itu rugilah orang-orang yang betah dalam kesesatan. Dan kenapa mereka betah? Berarti sudah tertutup hidayah, hatinya itu sudah tertutup hidayah. Nanti apa saja faktor-faktor yang akan menutup hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tentu saja kita minta bahwa siapa yang pernah menapaki jalan yang lurus itu diantaranya adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalan orang yang pernah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa? Para nabi dan rasul. Dan itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana nabi menghadapi musibah, bagaimana nabi menghadapi azab terhadap kaumnya, bagaimana nabi dan rasul memelihara keluarganya, menjaga keluarganya dari api neraka dan seterusnya. Itu dijelaskan. Mereka itulah yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan al-maghdub dan juga bukan ad-dallin. Siapa al-maghdub itu? Yang maghdub itu tahu tapi membangkang. Itu al-maghdub. Makanya dimurkai oleh Allah. Tahu ilmunya tapi gak mau taat. Itu al-maghdub. Makanya orang kalau sudah tahu tapi tidak melaksanakan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Pongah itu, congkak, sombong orang yang kemudian mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengamalkannya. Nah, ini beratnya para pendakwah, beratnya para dai yang senantiasa menyeru kepada kebenaran. Berat banget, karena dia tidak bisa hanya ngomong doang, tapi sebelum ngomong tentu saja dia harus mengamalkan, melaksanakan. Karena dakwah yang terbaik itu bukan ucapan, Mbak, amalan. Karenanya setiap orang dalam posisi apapun dia harus jadi pendakwah. Ketika dagang, kemudian Bapak dalam dagang kecil-kecilan tapi Masya Allah taat zakat, taat infak, taat sedekah, itu akan menjadi teladan bagi pedagang yang lain. Ini dakwah, Pak. Jadi dakwah itu jangan digambarkan hanya tausiah dan ceramah. Jadi tidak harus jadi ustadz semuanya. Kenapa? Karena sekarang juga jadwal mulai banyak yang kosong. Jadi curhat ya, tapi alhamdulillah kadang-kadang kan bisa juga dilakukan, ada online atau apa, itu mungkin hanya sekedar tausiah. Tapi dakwah yang lebih mengena itu diantaranya adalah dakwah di profesi, dakwah di komunitas. Misalkan bapak-bapak sekarang mulai seneng tarekat Goesia gitu ya, jadi ada tarekat Goesia yang ngagorwes siang tepi ka puting gitu ya, nu aliran puting gitu ya. Jadi dakwah di komunitasnya, nggak harus berdakwah dan bawa mimbar gitu. Maksudnya nggak harus ceramah dan bawa mimbar. Ya cukup misalkan sholat tepat waktu. Nanti orang lain yang nggak mungkin jarang sholat ataupun yang lainnya, jadi kadang-kadang terbawa. Maka kalau terbawa dengan amal kita, dengan teladan kita, maka kita dapat poinnya, dapat amalnya, dapat pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di komunitas, di profesi, ya, di keluarga juga teladan ini menjadi dakwah yang paling dahsyat, ya, dakwah yang paling dahsyat. Dan dakwah dengan penuh kasih sayang, dakwah yang penuh cinta itu diantaranya adalah juga dengan berbagi makanan, ya, berbagi makanan. Kadang-kadang dengan makanan itu bisa lebih melembutkan hati. Kata Nabi, tahadu tahabu, saling berbagilah maka kalian akan saling
mencintai, apalagi dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai ada tetangga yang mati membusuk 2 minggu karena kelaparan, dan itu terjadi apalagi dalam kondisi seperti ini. Ya, bisa jadi mungkin kurang gaul dengan tetangga, bisa jadi juga tetangga yang lainnya kurang care terhadap dirinya, sehingga saling mengantep, saling membiarkan, ya, satu sama lainnya. Nah, ini juga bentuk dakwah dengan amalan, bentuk dakwah dengan perbuatan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, jadi hidayah itu tidak delivery. Ya, jadi dia tidak didatangkan begitu saja, dia harus dijemput. Kalau memang sudah tersesat, coba cari jalan yang benar itu kemana dan bagaimana rasanya. Kalau ada seseorang dari harta yang banyak tetapi jalannya haram, dia merasa tidak tentram, maka carilah yang halal. Ya, carilah yang halal. Kalau menentramkan, kalau dia tenang hidupnya berbeda dengan jalan yang haram misalkan, maka kemudian dia sadar, dialah kemudian itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita memilih, mendingan harta yang halal banyak atau yang haram banyak? Harta yang halal dan banyak, gitu ya. Nah, ini tentu pilihan yang paling ideal, ya, pilihan yang paling ideal. Karena kalau hartanya halal, makanannya halal, perbuatannya juga jadi halal. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Tapi kalau hartanya haram, makanannya haram, maka ucapan dan perbuatannya juga itu mencintai yang haram. Ya, jadi paralel gitu, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum. Jadi petunjuk itu adalah satu kemuliaan, ya, yang dijadikan jalan selamat, ya, bagi seseorang agar dia mendapatkan kejayaan di dunia dan juga kelak nanti di akhirat. Itulah definisinya kalau disebut dengan hidayah. Sama dengan hadiah. Hadiah itu kan pemberian, cuman ini pemberiannya berupa kebenaran, ya, dan itu harus dijemput, tidak datang begitu saja. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 125, surah Al-An'am ayat 125, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman yuridillaha ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada dirinya sehingga dia akan melapangkan dadanya untuk mengikuti ajaran Islam. Wa man yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyiqan harrajan, maka dia akan terasa, dijadikan dadanya itu terasa sempit, sesak, bengek lah gitu, susah bernapas. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia naik ke atas langit, ya. Dan ini, ayat ini sudah dibuktikan oleh seorang pilot, ya, bahwa ketika semakin ke atas maka oksigennya semakin rendah, jadi semakin sesak, tidak bisa bernapas, ya, tidak bisa bernapas. Makanya asupan oksigennya harus banyak. Jadi seperti orang yang meluncur ke langit, ya, sesak, tidak bisa bernapas, hurut gitu, sempit. Kadzalika yaj'alullahu ar-rizza, demikianlah Allah menjadikan siksa atau menimpakan siksa alal ladzina la yu'minun, kepada orang-orang yang tidak beriman, ya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, maka diantaranya adalah satu, ya, dan ini merupakan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, mudah dalam beribadah, Pak.
dia akan merasakan kemudahan ketika ibadah dan beramal soleh. Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dia akan sangat mudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun masjidnya jauh, tapi pendengarannya dekat dengan Allah, maka sejauh apapun jarak itu dia akan menempuhnya. Sekalipun dia cacat, tidak punya kaki, dia akan ngesot-ngesot datang ke masjid sekalipun jaraknya jauh. Tapi orang yang tertutup hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dekat dengan masjid, tapi sering absen di masjid. Jadi pendengarannya itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik, untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia tidak punya aset dan kekayaan yang banyak, tapi dimudahkan dalam sedekah. Sekalipun hasilnya cuman sehari 1 juta 2 juta, tapi masya Allah, ya badak tinggi, ya alhamdulillah itu ya, amin ya rabbal alamin. Sekalipun dia penghasilannya kecil, tapi dia tetap taat zakat, taat membayar infak, taat membayar sedekah, karena bagi dirinya kekurangan bukan halangan untuk berbagi dengan orang lain. Kalau tidak percaya ini hidayah, kenapa banyak orang-orang yang kaya raya, banyak aset, harta dan kekayaan, tapi susah untuk berinfak, susah untuk berbagi dengan orang lain? Karena itu masya Allah, bersyukurlah kita, walaupun di saat ini periode kedua ya, dikirain tuh Januari selesai ya, tapi ternyata diperpanjang, dan bahkan di Malaysia itu diperpanjang ketat sampai Agustus lagi, manjang terus nih ya. Mudah-mudahan kita tidak boleh mencerca realitas, kita tidak boleh memaki keadaan, karena orang yang beriman itu adalah menerima dan ridho terhadap takdir Allah. Itu keimanan yang paling tinggi. Tidak boleh menyalahkan keadaan, tetapi waspada terhadap berbagai ujian. Itu orang yang beriman ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi melenoi dalam majelis ilmu gitu ya. Banyak yang bisa kita lakukan, misalkan kalau jamaahnya offline dilakukan tatap muka, maka kita protokol kesehatannya ditaati gitu ya. Kalau misalkan online ya, kalau masih bisa mangga gitu ya. Walaupun terkadang kalau tidak tatap muka kayak gimana gitu kan, ada beberapa yang tidak terbiasa gitu, ngobrol-ngobrol bari jamaahna duka kamarana, ada kamarana di parariman gitu ya. Jadi ustad nawe mau coblak sorangan, jadi asa ditaringakeun duka bari ngagoler, duka bari dalahar, duka kumaha, karena rikir maka tempo gitu, terlihat gitu bahwa kita lagi bersungguh-sungguh untuk menjemput hidayah dari Allah. Karena hidayah itu diantaranya nanti juga ada di tempat ilmu, di majelis ilmu, itu apa hidayah ya. Karena ilmu itu mengajarkan kepada kita mana yang hak, mana yang batil. Maka di majelis ilmu itu tempatnya. Karenanya tidak boleh menganggap enteng soal ilmu, karena di antara tanda akhir zaman itu diantaranya adalah qabdul ilmi, dicabutnya ilmu. Kesadaran terhadap ilmu itu menjadi rendah. Ya, kesadaran mencari ilmu itu menjadi rendah, bukan mencari pengetahuan banyak, mungkin gelarnya gede, tapi soal ilmu yang mengajarkan bagaimana bekal ke akhirat ini semakin melempem gitu. Masjid-masjid semakin kosong, terutama jangan sampai ini misalkan dari generasi bapak-bapak ke generasi bawahnya nih, anak-anak muda ini juga harus diperkenalkan. Karena mereka kemudian jangan sampai lahir jadi generasi muslim tanpa masjid, karena mereka diajarkan agamanya melalui Instagram, TikTokan gitu ya, melalui Facebookan dan selanjutnya dan seterusnya gitu.
kesadaran ilmu itu menjadi rendah. Dengan apa? Apalagi nanti ujiannya itu adalah biqabil ulama, dengan diwafatkannya para ulama, orang-orang soleh diambil satu persatu itu. Padahal kadang masih muda, masih jag-jag beljag, diambil satu-satu. Masya Allah. Kemarin juga kita kehilangan dia, Syekh Ali Jabir, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi termasuk bin ahlil Quran, orang yang kemudian banyak support terhadap mereka yang menghafalkan Al-Quran ya, diambil satu-satu itu orang soleh itu. Sehingga kata Rasulullah yang tertinggal hanya orang-orang bodoh dan pandir, sehingga ketika mereka minta fatwa tentang sesuatu maka fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka itu berfatwa tanpa ilmu gitu, sangunah nawe gitu. Mereka bodoh bukan gelarnya rendah Pak, mereka itu gelarnya itu tinggi, cuman tidak ada rasa takut kepada Allah. Karenanya mereka lebih bisa mengubah fatwanya karena uang ataupun jabatan. Nah ini yang disebut dengan bodoh itu ya. Jadi kita harus senantiasa waspada bahwa orang-orang soleh mulai diambilin gitu ya. Dan memang masa akhir zaman itu adalah masa kita hari ini, terhitung dari wafatnya Rasulullah SAW sampai hari ini ya, diambilin satu persatu ya. Itulah resiko. Jadi orang soleh lebih disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kalau bapak ibu pengen panjang umurnya jangan terlalu soleh ya. Itu ya, buat apa hidup panjang, lau yu'ammaru alfasanatin wala bimuzahzizihi minan nar. Jadi sekalipun dia dikasih umur 1000 tahun tetap tidak akan pernah, sekalipun dipanjangkan usianya, bagi orang yang membangkang itu tidak akan pernah dijauhkan dari api neraka. Tetap aja kalau durhaka ya tetap durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah itulah yang perlu menjadi kita garis bawahi, bahwa yang pertama mendapatkan hidayah itu diantaranya siapa? Ciri-ciri orang yang memperoleh hidayah dari Allah itu adalah mudah dalam beribadah, diberikan kemudahan dalam beramal soleh gitu, dibangunkan jam 2:30 padahal tanpa alarm gitu misalkan ya, alasannya pengen kencing tapi kemudian jadi kebiasaan terus itu hati-hati itu sinyal dari Allah tuh ya, sinyal dari Allah agar bapak ibu senantiasa ingat kepada Allah di waktu yang terbaik. Kekasihnya itu akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu keyakinan yang harus kita ingat ketika kita mendapatkan kemudahan dalam ketaatan, jangan sekali-kali mengatakan bahwa itu karena ikhtiar saya, bahwa ini karena ikhtiar sendiri. Tidak. Bapak ibu bisa hadir di sini di tengah orang lain yang mungkin susah hadir dengan alasan apapun, dengan apapun alasannya, itu diantaranya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah lah yang menggerakkan kaki, Allah lah yang menggerakkan pikiran, Allah lah yang menyempatkan waktu bagi kita. Karena itu bersyukurlah kepada Allah dan mintalah terus agar kita istiqomah. Makanya kita sering ngaji di Masjid Istiqomah gitu. Biar istiqomah namanya itu tertanam, menyerap ke dalam jiwa kita ya. Kemudian yang kedua, bergetar ketika mendengar nama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ketika Allah disebut maka yang diingat adalah surga dan neraka, yang diingat adalah yaumul hisab, yang diingat adalah kematian. Masya Allah. Kalau seorang yang beriman itu mengingat kematian ya, maka dia akan ingat apa yang akan jadi bekal nanti di akhirat. Dan kematian itu bagi orang yang beriman akan menjadikan hidup semakin hidup, bukan malah mati. Dia akan semakin bersemangat mencari arti tujuan hidup sebenarnya di dunia ini. Kemarin aja Sriwijaya Air kan 4 menit sejak take off itu, kebayang kan ya, dari ada
di antara beberapa black box yang ditemukannya ketika pesawat jatuh itu, kira-kira apa yang diucapkan saat itu ketika tidak ada pertolongan lain selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau jatuh itu kan teriakan pekik Allahu Akbar itu, Masya Allah, Allahu Akbar, Allah yang dipanggil ternyata. Mau berapapun uangnya, mau berapa tinggi jabatannya, tidak bisa membeli untuk menggagalkan sakaratul maut seseorang. Jadi Allahu Akbar gitu. Siapapun itu dengan spontan, dengan refleks meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan ketika kepepet saja kita meminta pertolongan kepada Allah. Pepetkanlah waktu kita, bahwa waktu kita itu sebentar, karena tobat tidak menunggu ajal seseorang. Ya, segera bertobat karena ajal itu tidak ada yang tahu gitu. Walaupun kita selalu mengharapkan yang terakhir, tapi terakhir setelah siapa, Pak? Ya, ini kita lagi menunggu giliran nih. Ya, menunggu giliran. Dan tentu saja bagi orang yang mendapatkan hidayah, maka dia pasti akan mencari kematian yang husnul khotimah. Kematian dimanapun, tidak terbatas. Inilah luasnya pengampunan, luasnya rahmat Allah, sehingga husnul khotimah itu mati bisa dimanapun di bumi Allah, dan dia tetap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tergambar kan mati ketika di dalam masjid, mati ketika sujud, Masya Allah, ketika ruku. Ini luar biasa sekali gitu. Karena seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa baca Quran, maka mati ketika baca Al-Quran. Kalau seseorang biasa banyak melaksanakan sholat gitu ya, maka dia akan dipanggil sebagai musholin nanti. Kalau seseorang biasa bersedekah, maka dia akan mati ketika bersedekah. Kalau seseorang biasa maksiat, maka dia juga akan dipanggil nauzubillah ketika bermaksiat. Maka biasakanlah dalam kebaikan, karena di saat itulah ada husnul khotimah. Namun tidak setiap yang di masjid juga husnul khotimah gitu ya. Kalau di masjidnya maling sendal kemudian digebukan, kan ini membukan ya. Walaupun tempatnya di masjid. Bagaimana kalau misalnya kemarin gitu ya, kayak pesawat dan lain sebagainya, itu kan ada ya beberapa ciri-ciri orang yang husnul khotimah itu kan banyak. Di antaranya kan al-mat'un, orang yang kena wabah taun. Karena itu jangan, memang menyedihkan, kemarin banyak yang dikuburkan, pandemi ini banyak yang dikuburkan secara COVID gitu ya, tidak disaksikan oleh keluarga, tapi yakinlah kalau dia sabar menerimanya akan jadi kifarat bagi dosa-dosanya, dan insya Allah ini akan diganti oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang rugi dengan ajaran Islam itu. Dia tetap akan menjadi husnul khotimah, bahkan masuk kategori syahid, karena dia wafat mati ketika wabah melanda. Kemudian yang kedua al-mabtun, nyeri beuteung, bro, sakit perut gitu ya, tapi lain karena sarakah karena cengek, bukan ya, bukan ya, misalkan dia misalnya karena sesuatu atau apa gitu sakit perut, kemudian dia karena kasus usus dan pencernaan itu perkara besar di dalam tubuh, sehingga dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu al-mabtun karena sakit perut, atau juga yang al-gharik, yang tenggelam di lautan, di danau, itu juga termasuk husnul khotimah ya. Jadi banyak sekali ya, banyak sekali alternatif ataupun dimanapun tempat ketika kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi bergetar ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah yang ketika disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Ya. Jadi bukan cuma bergetar gitu ketika menyebut nama Allah, ketika ada panggilan Allah maka dia langsung menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Itu kalau dalam bahasa Sunda nama nyanggakeun beheung teu-teukeun itu. Mangga ya Allah, apapun yang ingin Anda lakukan untuk kami adalah milik Engkau ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, dan kami akan berusaha sekuat tenaga untuk bersungguh-sungguh menuruti dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang azan segera datang ke masjid kalau yang dibuka masjidnya. Kalau tidak, kita juga tidak boleh terus mencela, tidak boleh terus larut dalam perbedaan pendapat, maka tidak mengapa di rumah. Ya, tidak mengapa di rumah langsung berjamaah sama keluarga gitu ya, sama anak-anak, jadikan ini tempat muhasabah bersama. Ya, soalnya jangankan karena wabah, karena hujan aja kan seseorang bisa nggak pergi ke masjid, dan bahkan bisa sholatnya juga di jamak karena hujan gede misalkan. Sekarang kan hujan di mana-mana dan lain sebagainya, apalagi ada wabah, tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya, maka boleh ya, diperbolehkan, tidak mengapa, jangan ragu-ragu untuk melaksanakan sholat berjamaahnya di masjid ya, sambil giliran misalkan dengan anak-anak untuk jadi imam dan seterusnya ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan jika dibacakan ayat-ayat kami maka keimanannya bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka senantiasa bertawakal. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka dia tergerak hatinya untuk memahami, untuk mentadaburi ya, untuk menghafalkan, karena untuk laporan kita ini kepada Allah besok gitu. Sudah sejauh mana bacaan kita, sudah sejauh mana hafalan kita, dan sudah sejauh mana kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Dari 6.636 ayat itu sudah berapa ayatkah yang kita pahami dengan baik dan kemudian kita amalkan. Inilah beratnya tugas seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ayat ribuan kemudian harus diamalkan oleh dirinya. Betapa berat fungsi beliau itu, sehingga harus mengamalkan seluruh ayat tanpa terkecuali. Nah, kita juga sebagai umatnya sama, kalau ingin kelak kedudukannya sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, istiqomah nih baru ya. Jadi orang yang mendapatkan hidayah itu dia akan beristiqomah menjalankan setiap ibadah ya, rutin, konsisten, terus. Bahkan sebaik-baik amal itu kata Siti Aisyah kan, Abdulul a'mal adwamuha wa in qala. Amal yang paling utama itu berkesinambungan ya, walaupun sedikit ya, walaupun sedikit, tapi dia terus saja. Mungkin dari beberapa saum sunnah itu dia hanya bisa melaksanakan sunnah Senin Kamis, tapi terus gitu, bahkan berpuluh tahun dia melaksanakannya. Masya Allah, berarti orang itu memang dijaga oleh Allah, terus diberikan kekuatan untuk tidak terputus amal solehnya itu ya, sampai kemudian dia menjemput ajalnya pun ketika dia melaksanakan saumnya misalkan. Ini sangat luar biasa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dimintai nih oleh para sahabat ya, diantaranya beliau dipinta oleh seorang sahabat, qala li fil islami qaulan, quli fil islami qaulan, ajarkan kepadaku dalam Islam satu kata aja, la as'alu anhu ahadun ghairak, yang tidak pernah dipinta oleh seorang pun di antara kita ya selain Anda. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian beristiqomahlah. Jadi istiqomah itu amalan yang paling berat, amalan yang paling luar biasa,
dan seseorang itu biasanya tidak istiqomah kalau tidak ikhlas. Jadi tanda keikhlasan seseorang itu bisa dilihat dari konsisten atau tidaknya amal perbuatan yang dia lakukan gitu. Kalau perbuatannya ikhlas, maka akan terus dia diberikan kekuatan untuk melaksanakannya. Ya, kalau misalkan qiyamul lail tahajudnya masih belang betong, berarti mungkin keikhlasan kita dipertanyakan. Kalau misalkan sholat sunatnya masih banyak yang ditinggalkan gitu, berarti konsistensi kitanya juga masih dipertanyakan, keimanan kita masih dipertanyakan, dijaga atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu istiqomahlah, karena yang istiqomah itu pasti akan husnul khatimah. Ya, pasti matinya, wafatnya ada dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang keempat, berusaha menghafalkan Al-Quran. Tadi diantara tanda-tanda akhir zaman itu dicabutnya ilmu, kesadaran ilmu semakin rendah. Jadi ilmu itu ngaji, majelis taklim hanya milik aki-aki jeung nini-nini gitu, hanya ibu-ibu sama bapak-bapak, sementara anak-anak diasuhnya tadi itu oleh Instagram, oleh Facebook, sehingga nanti ada satu zaman, kata Abdullah bin Mas'ud, orang-orang tidak mengenal lagi, kata Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu, orang-orang tidak mengenal lagi apa itu sholat, apa itu saum gitu, karena mereka muslim tanpa syariat, ngaku muslim tapi jarang melaksanakan syariatnya, jarang ibadah, jarang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, karena tidak tahu, bahkan namanya aja menjadi asing. Ya, ini yang patut kita khawatirkan nanti. Mereka lebih hafal dengan odading mengoleh gitu, ya, daripada dengan ajaran agamanya. Nah ini parah ya. Kalau udah viral di anak kecil, berarti betapa dahsyatnya ajaran itu semakin masuk dan merasuk ke rumah kita. Kalau kita ingin tahu apakah ajaran itu masuk atau tidak, maka tanya anak kecil. Kalau anak kecil sudah hafal, maka betapa mudahnya kita terpengaruh oleh budaya orang lain. Demikian juga sebaliknya, kalau anak kecil sudah hafal Al-Quran, Masya Allah, berarti keluarganya memang amazing, keluarganya memang luar biasa. Karena itu para ulama itu biasanya hafal Al-Quran itu di usia yang belia, 7 tahun, 9 tahun, ya, paling lambat itu 10 tahun, 10 sampai 11, ya, 10 sampai 11 tahun, itu otaknya masih segar. Beda kalau sudah 4 tahun, titik kosong, ya, 40, ya, 50, 60, waduh, RAM-nya tuh ini berat itu ya, sehingga dihese cenah ngapalkeun Quran di cenah sok diapalkeun tara ere kumaha hafal itu gitu. Nah dari 30 juz itu pertanyaannya, sudah berapa juz yang kita hafalkan buat bekal besok? Jangan kita streng ekstrim ke anak, kamu pokoknya harus hafal Al-Quran. Ari bapak ibuna tara ngapalkeun. Makanya ada seorang psikolog yang mengatakan yang susah itu bukan ngedidik anak, bukan. Yang susah itu ngedidik diri jadi ayah teladan yang baik. Yang susah itu ngedidik diri jadi ibu yang penyayang terhadap anak-anaknya. Anak mah gimana? Gimana sahabat? Gimana ibu bapaknya? Gimana orang tuanya? Karena pohon itu tidak pernah jatuh buahnya ke rumah tetangga, tidak pernah. Ya, pasti jatuh dari pohonnya, tidak dari pohon tetangga gitu. Ya, jadi apa yang kemudian muncul gitu ya, kadang-kadang kita dengan emosi mengatakan, mana nurut kasaha gitu. Nurut ka maneh cek budak gitu ya. Dan nurut kasaha deui gitu. Ya, jangan kemudian mencari kambing hitam. Ya, karena kambing hitam itu adalah kita sendiri gitu. Nah, ini yang beratnya ya. Jadi jangan dulu mengajak orang lain, maka benarkanlah diri sendiri, maka lingkungan akan benar. Benarkanlah keluarga, maka masyarakat akan benar gitu. Karena jadi teladan. Nah, perintah tentang menghafal Al-Quran ini bahkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Qur'ana, bacalah terus Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya, ya, bagi pelakunya. Jadi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu, Masya Allah, ya, dia akan mendapatkan mahkota, dia akan memberikan jubah kepada orang-orang yang dicintainya untuk mengundang mereka masuk ke dalam surganya Allah, ya. Apalagi kalau kita sendiri yang menghafalkannya. Anak aja bisa menjadi jaminan, anak para penghafal Quran itu bisa ngejahit orang tuanya, bisa mengangkat mereka kedua orang tuanya, apalagi kalau kita sendiri yang menghafalkannya, ya. Makanya terus kita baca, kita hatamkan, kemudian hafalkan, tadaburi dan amalkan, ya, karena Al-Quran itu bukan hanya untuk sekedar dihafal. Kalau Al-Quran itu diamalkan, maka sekaligus hafalannya juga akan semakin kuat. Jadi tidak hanya sekedar di bibir semata. Kemudian yang kelima, sedekah. Jadi orang yang mendapatkan hidayah itu akan menjadikan pelakunya itu gemar dan sering melakukan sedekah sekalipun dalam keadaan susah. Dia tetap memberi karena dia yakin bahwa investasi yang paling besar adalah investasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, investasi dengan Allah, dan Allah yang akan membalas semuanya. Di dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berderma ketika senang ataupun susah. Berderma ketika senang aja kadang susah, apalagi berderma ketika susah. Ya, jadi berderma itu dilakukan oleh dirinya ketika senang, ketika ada kelebihan dia berbagi, ketika dia kekurangan juga dia tetap berbagi, dan dimudahkan oleh Allah gitu. Selalu ada aja yang bisa diberikan gitu. Ya. Dan banyak ujian ya ketika kita menyikapi harta berlebihan. Sesungguhnya harta itu akan ditinggalkan. Kalau kematian sudah menjemput kita, maka harta, jabatan itu bukan apa-apa yang bisa menolong kita, ya. Yang akan menolong kita itu yang tadi Bapak Ibu masukkan ke kotak amal, insya Allah, ya. Yang masukkan ke kotak amal ketika kita memberi kepada orang lain. Maka kalau kita yakin surga itu tempat kenikmatan yang mewah, berikanlah sesuatu yang mewah, jangan sesuatu yang murah. Ketika di saku kita ada duit 100.000 dan 5.000, tinggal 2 lembar lagi, maka yang akan jadi nasib kotak amal adalah yang 5.000, ya. Kita sudah tahu akhir cerita ini itu, ya. Padahal sesungguhnya kalau yang coba yang 100.000 gitu, ya, dibiarkan 5.000 gitu aja. Wah, luar biasa. Udah gede, deg-degan lagi, ya. Udah gede, ikhlas lagi misalnya, Masya Allah, itu semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mah punya rumah di surga buat besok gitu, ya. Ini maunya sekedar cukup buat jalan, buat ini, nanti sisanya minta lagi sama Allah. Kalau kita yakin dan optimis, maka Allah akan menggantikan rewardnya segera. Kenapa Allah gak membalas sedekah kita? Bisa jadi karena kita menunggu-nunggu, padahal balasan itu akan datang min ghairi la yahtasib, dengan tanpa ditunggu-tunggu, Pak. Jadi gak harus ketika kita sudah sedekah kemudian nunggu balasannya di ATM, gak akan ditransfer karena kita gak memberikan nomor rekening gitu, ya. Nanti balasannya itu akan datang berupa kesehatan, berupa mudahnya seorang menghafalkan Al-Quran, betapa dekatnya Bapak ke masjid tapi rezeki terus mengalir gitu. Masya Allah. Nah ini yang kita inginkan, mudah dalam kebaikan dan juga ketaatan, tetapi juga dimudahkan Allah dalam kesejahteraan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dunianya kita. Kemudian yang keberapa? Ini belum tamat nih. Yang sedekah itu wal kadhiminal ghaid, dan orang-orang yang
menahan amarahnya, ya, orang yang mampu menahan amarah. Ini tuh tingkatan, Pak. Jadi kalau seseorang sudah bisa memberi ketika susah, maka dia bisa menahan amarah, Pak. Berarti orang yang suka marah-marah itu biasanya pelit. Ya, ini udah satu paket secara emosional, udah satu paket secara psikologis, gitu ya. Jadi kalau orang berehan gitu, orang dermawan, maka biasanya dia mampu mengendalikan amarahnya, karena apa yang dia lakukan itu senantiasa berinvestasi dengan Allah dan berharap Allah yang akan membalasnya. Ya, termasuk marah kan karena tersinggung oleh seseorang. Kalau orang yang beriman itu tidak akan mudah baperan, tidak akan mudah tersinggung, karena apa yang dia sabarkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar. Banyak orang yang tidak sabar, misalkan ketika anak nakal, atau misalkan istri belum soleh, atau suami belum taat menjalankan kewajiban agamanya, maka bersabarlah gitu. Bersabarlah terus, sambil apa? Sambil kita berikhtiar dengan mendoakan. Kebiasaan para nabi itu, kebiasaan para nabi dan rasul itu adalah doa, Pak. Bukan hanya ceramah, bukan hanya tausiah, tapi doa nih. Dan doa itu langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar meringankan kitanya dekat dengan Allah, dan agar keluarga kita juga sama, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, tidak jadi pendendam, ya. Tidak jadi pendendam, tapi dia menjadi pemaaf. Jadi memaafkan kesalahan mulai dari orang tua, ya, karena semakin sepuh kadang lupa pamenta gitu ya, kembali lagi kecil, maka kita harus jadi pemaaf, sebagaimana ibu dan ayah kita dulu membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, ya. Kemudian kepada istri, kepada suami, ya, jangan sampai dua-duanya patugang-tugeng gitu, yang satu tidak mau kalah, yang satu hayang menang sorangan ini. Jadi tidak akan nyambung. Makanya sekalipun dia dekat, tapi saling teriak gitu, karena hatinya jauh gitu. Tapi berbeda kalau seseorang itu tidak usah, makanya kalau saling marah, Pak, biar terame ya saurang-saurang gitu. Jadi harus saling mendengarkan. Ya, ketika istri marah kita mendengarkan, gitu ya. Pasti dalam layana mau terus para sehat gitu. Ya, nanti juga bakal erain sorangan gitu ya. Udah marahnya, udah ngaleos, nah itu dibalas kan bisa pas sehat. Ya, bisa pas sehat. Demikian juga ketika suami marah, apalagi dengarkan, mungkin ada isi nasihat dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini yang perlu pengertian secara ilmu agar kita menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Orang yang muhsin itu tidak pamrih sama pemberian sesama, tapi dia pamrihnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang keenam, menjauhi maksiat. Orang yang mendapatkan hidayah itu bahwa sadar amalannya itu akan hilang dan sia-sia jika ia mendekati maksiat. Ingat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, setiap barang itu ada timbangannya. Kalau besi timbangannya tonase. Kalau buah-buahan timbangannya kilogram. Kalau emas ditimbangnya dengan gram. Kalau intan berlian itu ditimbangnya dengan karat. Dan bagaimana Allah menimbang amal soleh? Dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan itu ditilai dengan walaupun sebesar biji sawi sekalipun. Sebesar biji sawi sekalipun. Dan ini adalah biji benih yang paling kecil, itu dihitung oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah. Demikian juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
kejahatan juga sama, kemaksiatan juga sama, walaupun sebiji darah pun tetap akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tindak lanjutnya bagi kita? La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah menganggap sepele kebaikan. Sekalipun engkau membuang sampah yang ada di masjid, membuang batu yang menghalangi orang jalan, yang bisa mencelakakan pengendara misalkan, karena bisa jadi engkau masuk surga karena itu. Itu diantaranya pesannya tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan pernah mencaci orang yang berlaku maksiat. Ya, tidak boleh. Karena bisa jadi dia punya amalan yang sangat luar biasa sehingga dia justru menjadi tobatnya, menjadi kiparat dari dosa-dosanya. Karena kalau orang yang maksiat itu bertobat, cukup dengan satu tobat dan dia benar-benar tobat, maka seluruh perbuatan dosanya diampuni oleh Allah dan Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Ketimbang orang yang taat tapi sombong, dia jadi sombong, dia memisahkan diri, misalkan tidak bergaul dengan orang-orang yang pelaku maksiat. Justru pelaku maksiat itu harus didekati untuk dinasihatin gitu, untuk kemudian disadarkan agar dia segera mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu tadi harus dijemput, yuk ngaji, yuk dengarkan ini gitu loh. Share-nya apa? Ya, nge-share-nya itu nge-share ceramah, nge-share tausiah, nge-share nasihat gitu kan. Nge-share kata-kata yang mengingatkan dia akan akhirat misalkan gitu. Ini akan menjadi kebaikan bagi kita. Dan saat ini begitu mudah kita ngirim itu kan, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram, bisa lewat email, bisa lewat apapun gitu. Ya, semakin mudah, jadikanlah media-media itu sebagai wasilah untuk kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketika ngomong di teman-teman mahasiswa telekomunikasi dan juga sistem informatika, saya bilang bahwa Anda bisa masuk surga walaupun cuma depan komputer. Ya, walaupun cuma depan komputer. Ya. Gimana kita caranya gimana Ustaz? Caranya gampang aja, dia nge-share kebaikan. Dia banyak membuat program-program kebaikan gitu. Ya, dia banyak siar kebaikan, misalkan ada pengajian di mana dia bikin posternya dan lain sebagainya, kemudian disebarkan. Dan kemudian ada orang-orang yang karena posternya itu ada yang datang, maka dia dapat MLP-nya, multi level pahalanya tuh. Dia dapat pahalanya sebagaimana orang yang ngaji itu, masya Allah. Padahal dia bekerja di depan komputer karena mendukung terwujudnya kebaikan. Ya, nah itu diantaranya. Jadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah itu akan senantiasa menjauhi maksiat. Ya, bahkan Fudail bin Iyad pernah menegaskan, istighfar tanpa meninggalkan maksiat adalah taubat para pendusta katanya. Istighfar terus itu maksiat jalan gitu. Nah ini taubatnya para pendusta katanya. Jadi kalau istighfar yang benar, maka dia akan dimudahkan juga untuk menjauhi maksiat. Bahkan ciri taubat yang diterima oleh Allah adalah dia tidak terjerumus dua kali kepada maksiat yang sama. Dijauhkan oleh Allah udah. Ya. Misalkan dia dulunya banyak makan harta yang haram gitu ya. Ketika dia berhijrah, ketika dia benar-benar memilih taat kepada Allah, maka dia akan dijauhkan dari harta yang haram itu. Maka didekatkan dengan harta yang halal, harta yang baik, harta yang berkah. Ya, di mana harta yang berkah itu sekalipun sedikit cukup untuk banyak kebaikan. Itu tanda keberkahan. Sekalipun sedikit tapi cukup untuk berbagai kebaikan. Tapi kalau harta gak berkah, banyak tidak membawa kemana-mana, kecuali membawa ke tempat wisata saja, tapi tidak menjadi kebaikan. Tapi ini bukan berarti kita gak boleh berwisata ya, karena piknik juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Pamsu fi manakibiha. Tapi nantilah kalau sudah mulai longgar lagi, maka bergeraklah ke setiap penjuru bumi, karena di setiap penjuru bumi ada rizki. Ini perintah bagi para perantau. Kalau orang sudah merantau karena dia rela meninggalkan, berkorban dari kampungnya sendiri, maka dia akan didekatkan dengan rizkinya. Karena itu banyak perantau yang kaya raya itu rata-rata perantau. Kenapa? Karena lebih dekat rizkinya.
Ya, pamsu mana ke maka datangilah setiap penjuru muka bumi ini. Cuman jangan sekarang ya, walaupun tetap di tempat-tempat wisata anger padat merayap itu ya. Banyak terus ya. Yang nggak boleh didekati itu seperti yang viral kemarin itu sekolah. Karena di sekolah itu tempatnya Covid. Sekolah, masjid jangan didekati. Ya, kalau mall, pasar, pantai, bagus, ya masalah. Terutama bagi orang yang punya bekal. Ya, karena saya kemarin bolak-balik ke kampung ya, karena kampung saya di New Zealand, tapi sebelah sininya, Selandia Baru, Pangandaran. Ya. Jadi itu kampung istri ya di Pangandaran tetap aja banyak berbondong-bondong. Katanya udah nggak ada uang, katanya udah nggak ada. Orang-orang udah mulai bingung dengan pendapatan, dengan pemasukan, tapi ternyata Masya Allah masih banyak orang yang piknik, orang yang damurenan bosen di imah wae gitu ya. Apalagi mohon maaf ibu-ibu ya yang sabar ya, yang sabar. Kadang mungkin ngaji kita juga jadi terbatas, piknik juga jadi terbatas, kita banyak di rumah sehingga kadang tidak bisa dibedakan mana panci mana ibu gitu ya. Hantem ngoprek dapur di sini kosongkan terus ya. Tapi benar-benar muhasabah yang luar biasa bagi bapak-bapak untuk mengenal lebih dekat kembali dengan anak. Kenapa anak lebih dekat dengan komunitasnya? Karena kita jarang berkomunikasi dengan mereka. Tinggalkan HP-mu, tinggalkan HP-nya, ngobrol, maka hati ke hati itu lebih efektif, itu luar biasa ya. Itu udah, itu gara-gara itu tuh ya, gara-gara itu semua. Dan sekarang itu dicekoki dengan aplikasi, dengan berbagai program dan lain sebagainya ya. Itu memang godaan kita hari ini ya. 4 godaan yang datang saat pandemi: harta, tahta, kuota, dan sepeda ya. Itu diantaranya. Oke Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, azani Allah yakum, jauhilah maksiat, karena maksiat itu bisa menghambat rezeki, bisa menghambat berkah. Uang banyak tapi susah dikeluarkan buat orang lain, susah dikeluarkan untuk agama, susah dipakai buat ibadah itu ya. Itu harta tidak berkah berarti, walaupun banyak ya. Tapi kalau yang berkah itu sekalipun sedikit, maka dia selalu aja bisa, selalu bisa aja gitu, selalu bisa dia sempat infak ke masjid juga, SPP anak juga bisa kepenuhin gitu kan, tapi tidak banyak gitu, pas-pasan dia, tapi bisa banyak berbagi. Hati-hati, itu berarti Anda memang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus terus seperti itu. Bahkan dalam sedekah Pak, saya kan ini testimoni dan eksperimen Pak. Kalau mau ngikutin kayaknya harus deh ya. Jadi kalau saya kan, kalau di jalan kan istilahnya banyak Pak Ogah gitu ya, kita kadang untuk di mobil itu sering ada recehan Pak gitu ya. Karena kalau yang gede mungkin takut diasok lah gitu ya, jadi nggak baik buat kesehatannya. Jadi mendingan yang receh aja lah, yang receh ya dikumpulin yang receh itu. Alhamdulillah di rumah itu nggak pernah kekurangan recehan itu Pak, dan selalu banyak. Bapak pernah merasakan itu? Wah kalau belum ini lebih parah lagi Pak ya, pasti nggak pernah merasakan kan. Gampang kita mendapatkannya. Kenapa? Karena kita anggap itu tidak bernilai, maka dunia akan datang kepadamu dalam keadaan terhina. Bahkan kadang dikena sampahkan, anak-anak itu kalau di pulungan, ya Allah janganlah begini itu ya. Itu karena apa? Karena kita memberikannya bahkan tanpa dilihat. Ya mang receh kan duka sabaraha, karena receh itu tidak berharga. Coba kita tingkatkan ke yang biru Pak ya, berikan dengan percuma, bakal mudah mencarinya. Apalagi yang merah ya, pasti cepat kena serangan jantung gitu ya, kalau nggak kuat keikhlasannya ya. Kalau nggak kuat itu, Masya Allah, saya belajar Bu dari orang-orang, dan ini nyata. Ada orang yang nggak pernah punya ATM, nggak pernah punya dompet dan lain sebagainya, tapi kebutuhannya selalu terpenuhi, dan terpenuhinya dalam keadaan posisi yang tertinggi, karena dia nggak menganggap dunia ini sebagai suatu yang mulia, enggak. Maka dunia itu datang kepadanya. Dia gak punya mobil tapi diantar apaan kemana-mana gitu
Ya, misalkan dia gak punya kendaraan, tapi masya Allah kendaraan apapun yang dia pilih ada datang yang mau mengantarkan. Nah, kalau kita masih hariwang dengan dengan pendapatan, dengan pemasukan, maka bisa jadi itulah yang kita istimewakan di dunia ini, itulah yang kita prioritaskan, sehingga jangan sampai mereka datang ke dalam keadaan mulia dan agama datang dalam keadaan hina. Nauzubillahi min dzalik. Siap mencoba? Siap ya? Insya Allah erek, insya Allah mual ini ya. Ini harus dituturkan gitu ya, karena ini memang percobaan, itu buktinya ada terus gitu, bahkan gak dihitung gitu ya. Receh itu apalagi yang lembaran gitu ya, yang lembaran, yang apa, masya Allah. Kenapa dia jumlahnya tetap? Karena gak dibagikan. Kalau dibagikan dia akan tetap berputar. Satu-satunya harapan transaksi kita di saat warung-warung banyak yang tutup dan lain sebagainya, sedekah Pak, biar terus bergulir satu sama lain, sehingga kita bisa ngeksis satu sama lain, dan ini barokahnya luar biasa. Yang terakhir, yang ketujuh, selalu memperbaharui tobat. Hidayah itu hanya datang kepada mereka yang bertobat dan senantiasa memperbarui tobatnya, karena begitu banyak kesalahan dan maksiat yang kita lakukan. Dalam surah Nuh ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka beristighfarlah, memintalah ampunan kepada Allah, innahu kana ghafara, karena Allah itu Maha Pengampun. Dan ini juga tersirat dalam ayat yang ketiga surah Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu saking maha pemurahnya Allah akan mengampunkan dosa apapun yang dilakukan oleh hambanya yang masih ada keimanan di dalam dirinya. Ar-Rahim, sekalipun dia berdosa, penuh maksiat, berlumuran kesalahan, maka dia tetap akan dimaksudkan ke dalam surganya Allah. Itu maksudnya, Pak. Maunya diulang-ulang tuh, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian di ayat yang ketiga Ar-Rahmanirrahim. Jangan pernah meragukan Allah memberikan ampunan, karena seberapa luas pun dosamu dan maksiatmu, pengampunan Allah itu maha luas, lebih luas dari apa yang kita bayangkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyandang gelar Al-Ghafur, ya, Ghafurun, yang maha pengampun. Dosa apa? Dosa apapun, mintalah, teruslah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang yang bertobat itu mati sebelum tobatnya, tapi dia sudah melangkahkan kaki untuk tobatnya, ingin datang ke pengajian setelah dia berlumuran maksiat, tetapi baru satu langkah dia kemudian mati, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai para pentobat, para pelaku tobat yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya adalah dengan memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, 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 terutama di saat-saat banyak waktu luang, seperti di kendaraan, seperti dalam perjalanan. Maka perbanyaklah istighfar, karena orang yang memperbanyak istighfar akan mendekatkan keinginan dunianya, apalagi keinginan akhiratnya akan semakin didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya undanglah takdir yang baik itu dengan istighfar. Ya, cukup astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum. Sebetulnya ada beberapa versi juga ya. Di antaranya itu saja dulu 6 ciri. Satu lagi 7 aja biar pas ya. Merasakan kerinduan kepada Allah. Tapi bukan merasakan kerinduan kepada Allah itu gini. Jadi seseorang itu ingin tidak benci dan tidak takut, tidak gentar dengan kematian. Karena kematian itu adalah gerbang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis dikatakan, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai Allah, maka dia akan mencintai pertemuannya dengan Allah, yaitu dengan mati. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka dia juga akan benci dengan kematian, benci dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah Bapak Ibu sudah rindu kepada Allah? Pak? Bu?
ya. Kalem, udah ajal mah udah disebutkan, ajal mah udah ditetapkan gitu ya. Tentu saja kita merindukan rahmat Allah, merindukan maghfirah Allah, merindukan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Dan orang-orang yang beriman tidak akan gentar mati, karena kalau udah tidak takut mati maka ujian apapun dia akan terobos. Ujian apapun dia tidak pernah takut. Ya, dia tidak pernah takut, karena ujian dan cobaan yang paling kuat dan paling tinggi itu adalah rasa takut, Pak. Itu ujian yang paling tinggi. Takut mati, takut berpenyakit, takut gak punya pekerjaan, takut gak punya jodoh, takut gak punya uang, takut gak ada rezeki. Ini takut nih. Takut itu yang apa namanya, yang menyerang dada kita itu karena tipisnya keimanan yang ada dalam hati kita. Sekalipun seseorang itu pangkatnya tinggi, rompinya anti peluru beberapa mewah sekalipun, tapi kalau dalam hatinya takut, maka dia akan jadi pengecut. Sekalipun dia tidak pakai apa-apa, gak punya apa-apa, tapi kalau dalam iman yang ngejos gitu, mantap, keren, maka tidak pakai apapun dia akan tetap berani di front yang paling depan. Ya, jadi itulah kondisi kita hari ini yang banyak berbangga dengan kuantitas, dengan jumlah, tapi sesungguhnya hati kita banyak yang takut sehingga kualitas kita runtuh. Ya, dan hati yang lemah itu karena apa? Karena mungkin kita sudah menjauhi masjid, kita sudah tidak lagi sholat malam, atau kita tidak lagi membiasakan saum Senin Kemis dan juga saum sunat yang lainnya. Padahal para sahabat menjadi mulia pada masa itu dan disegani dikarenakan mereka menjalankan ibadah dengan sangat baik dan sungguh-sungguh. Janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang mendapatkan hidayah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari hidayah kami, maka akan ditunjukkan berbagai kemudahan dalam hidupnya. Di akhirat diberikan, apalagi di dunia yang sangat sesaat dan kecil itu. Jadi raihlah hidayah Allah dengan baca Al-Quran, dengan memperbanyak ibadah, dengan banyak bersilaturahim, dengan banyak mengkampanyekan agama kita dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar, sekarang musibah sudah di mana-mana. Orang yang beriman ahli masjid pun akan kena kalau diam saja. Kalau kezaliman juga sama. Kalau kezaliman sudah marah dan Anda tidak mampu berkontribusi tentang keadilan, maka Allah akan merebut kembali zatnya yang maha adil dan akan memutuskan apa yang dikehendakinya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kemudian kita gak kebagian surga karena diberikan banyak sekali kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjuang menegakkan agama ini, untuk menegakkan ajaran Islam, juga untuk jaminan keselamatan kita hidup di dunia sampai kelak di akhirat. Bapak Ibu, sehat walafiat terus, senantiasa istiqomah sampai kemudian kita dipertemukan kembali setelah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari bapak-bapak tidak ada, dari ibu tidak ada. Oke, kalau tidak ada, itulah yang saya harapkan. Ya, mudah-mudahan karena sebelum digerebek kita berhenti duluan. Ya, alhamdulillah kita bisa 1 jam, insyaallah. Yang jelas banyak area kita untuk bertanya kepada siapapun, pelajari. Kalau siro ke ahli siro, kalau ke hadis ke ahli hadis, kalau Quran tafsir ke ahli tafsir, banyak sekali. Ustadz berserak, carilah banyak di media sosial biar media sosial kita menjadi bermanfaat untuk dakwah. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.